Satu nikmat yang memang Allah Subhanahu wa taala menjadi puncak utama bagi saya rasanya. Nikmat ini tidak tergantikan dengan apapun. Nikmat apa? Allah beri nikmat kita hati yang penuh dengan keimanan. Maka judul untuk hari ini adalah nikmatnya hati yang penuh dengan keimanan. Ini menjadi kunci, Pak. Ini menjadi kunci untuk apa? Untuk melahirkan sifat-sifat mulia. Ini kunci untuk apa? Untuk membangkitkan semangat beramal soleh. Ini kuncinya, Pak. Dan kunci di mana Allah Subhanahu wa taala, cara kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memupuk keimanan di dalam hati. Tidak ada kata nikmat kalau tidak ada keimanan. Tidak ada kata amal soleh kalau tanpa keimanan. Orang akan jauh bahagia ketika hidup dengan iman, dan orang akan jauh lebih sengsara kalau hidupnya tanpa iman. Gak punya mobil bisa hidup, gak punya motor masih bisa hidup, gak punya rumah masih bisa hidup. Coba bayangkan kalau gak punya iman, bagaimana hidupnya? Hidup ya hidup, tapi hidupnya seperti mayit. Al-hayat kal mamat, hidup bagaikan mati. Karena apa? Karena keimanan di dalam diri tidak ada, Bapak Ibu dan mati Allah. Maka beruntunglah dan bangkitkan rasa kesyukuran kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau masih alirkan pada darah-darah kami, kepada detak-detak jantung kami, untuk selalu bisa beriman kepadamu ya Allah. Sampai akhir hidup kami selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jemaah yang dirahmati Allah, betapa kokohnya Sa'ad bin Abi Waqqas, betapa kokohnya Umar bin Khattab, betapa kerennya Hamzah dan para sahabatnya. Kalau tanpa keimanan berbicara, maka itu tidak akan pernah terjadi, Pak. Perang Uhud tidak akan pernah terjadi, perang Badar tidak akan pernah terjadi. Dan para sahabat ketika itu, kalau tanpa keimanan, dia tidak akan pernah maju ke medan perang untuk mengibarkan bendera kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Karena mari sama-sama kita lihat bagaimana kualitas keimanan kita masing-masing. Sebagai apa? Sebagai kunci kemuliaan, sebagai kunci kebahagiaan. Maka iman inilah yang menjadi prioritas, Bapak Ibu terhormati, dalam kehidupan. Banyak orang bahagia dengan harta yang melimpah, banyak orang yang bahagia dengan jabatan yang mentereng, banyak orang yang bahagia dengan kedudukan atau jabatan yang ia pangku, yang ia genggam. Tapi permasalahannya, sudahkah itu diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan kita semua di surat Al-Baqarah ayat pertama dan ayat kedua itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ditambah di ayat ketiga, siapakah orang-orang yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ternyata orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ciri utama pertama di antara ciri-ciri yang 5 di bawahnya, yang pertama disebutkan, merekalah orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Ya Allah, iman itu tidak terasa, iman itu tidak berwarna, iman itu juga tidak berbentuk. Ini sesuatu yang rahasia, iman itu. Betul apa betul? Betul sekali.
Saking rahasianya kita tidak ada yang tahu kemurnian iman kita kecuali hanya diri kita kepada juga Allah Subhanahu wa taala kita imani. Saking rahasianya, Pak. Saking rahasianya. Kenapa? Iman inilah yang menentukan kadar kemanusiaan kita di atas muka bumi ini. Sampai-sampai kalau kita tarik garis panjang lagi, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya kalau tanpa iman maka tidak ada kalimat liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kuciptakan, kata Allah, Az-Zariyat ayat 56 tuh. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau tanpa iman, Pak, maka hidup kita bukan untuk ibadah. Bukan untuk ibadah kalau tanpa iman. Ini menjadi koreksian betul bagi kita semua, Bapak Ibu dan mati Allah. Kenapa kok hidup kita kok sengsara? Kenapa hidup kita kok penuh dengan kesusahan? Kok hidup kita kok penuh dengan kegelisahan? Kok khawatir mulu dalam hidup ini? Kok nggak ada tenang-tenangnya hidup ini? Coba koreksi yang pertama, yaitu, ya Allah, aku ini belum beriman betul kepada Engkau. Benar, Pak? Yuk sama-sama kita koreksi diri kita masing-masing. Sampai di mana kualitas keimanan kita, sehingga apa? Terbukalah pintu-pintu keberkahan. Yang tadi saya sebutkan di awal, iman itu magnetnya rezeki. Iman itu penunjang ketenangan hidup. Iman itu memudahkan manusia untuk beramal, amal soleh. Iya, Pak. Orang bisa beramal soleh itu dengan iman. Kalau tanpa iman, amal solehnya tertolak, Pak. Tertolak. Saya nggak beriman kepada Allah, saya nggak beriman kepada Rasul. Lalu saya bangun masjid, saya bangun musola, tertolak, Pak. Sia-sia. Karena ini iman menjadi pondasi kok. Iman menjadi pondasi hidup yang keterusannya yaitu mendatangkan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, ridhonya Allah. Bagaimana Allah ridho, bagaimana Allah memberi rahmat, kasih sayang, bagaimana Allah memberikan ampunannya kalau kita tanpa iman. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya kira itu saja untuk hari ini. Mari